Nah, kata-kata ma itu ada yang menerjemahkan setelah kesabaran, tapi arti yang asli adalah bersama kesabaran. Nah, Pak Hamka ketika memberikan tafsiran terhadap alam nasrah itu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, itu maksudnya bisa dua-duanya. Jadi bisa jadi pertolongan itu diberikan setelah sabar ditunjukkan. Nah, suatu saat pertolongan itu datang bersamaan ketika dia sabar itu. Hanya waktunya kan berapa lama itu yang tidak bisa. Nah, contoh Pamka sendiri. Jadi Allah memberikan pertolongan pada saat sabar bersamaan persis. Apa itu? Nah, Pak Hamka pernah kena fitnah, kemudian dijebloskan dalam penjara oleh rezim masa itu selama 2 tahun 4 bulan. Bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, pagi ini kita bahas tentang sabar. Ini masih masalah hati. Ada sebuah hadis yang panjang, tapi saya potong aja, nanti di berikutnya akan kita sampaikan. An Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa anna nasra, bahwasanya pertolongan itu akan datang ma'as sabri, bersama kesabaran atau setelah kesabaran. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, dan Syekh Syu'aib Al-Arnaud menilai hadis ini sahih. Selain oleh Imam Ahmad, beberapa ulama ahli hadis yang juga meriwayatkan hadis ini adalah Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, lalu Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, lalu Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Auliya. Kemudian Syekh Muhammad Nasruddin Albani juga menilai hadis ini sahih. Hadis tersebut merupakan nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu anak paman ya, anak paman. Waktu itu Ibnu Abbas masih kecil ya. Jadi Ibnu Abbas termasuk sahabat kecil. Kalau sahabat besar itu Abu Bakar, Umar, itu sahabat besar. Nah, di antara isi nasihat itu adalah mengingatkan bahwa yang namanya pertolongan Allah itu akan datang bersamaan saat bersikap sabar atau setelah bersikap sabar. Nah, secara panjang lebar hadis ini saya bacakan artinya. Ibnu Abbas berkata,
Aku pernah dibonceng oleh Nabi. Kira-kira ini naik unta barangkali ya. Lalu beliau bersabda, jadi saat Nabi ngajak jalan-jalan sama Ibnu Abbas ini, Nabi kemudian sambil menasihati, wahai Ananda, maukah kamu aku ajari beberapa kalimat yang Allah akan memberimu manfaat? Kata Ibnu Abbas, baiklah ya Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kata-kata ini pernah dipahami oleh politikus kita di negeri ini yang menyebabkan yang bersangkutan masuk penjara. Allah dijaga berarti Allah itu lemah. Allahmu lemah, Allahku kuat. Dengar itu ya, rame itu kan pekan lalu itu. Nah, padahal yang dimaksud dengan menjaga Allah itu adalah menjaga, memperhatikan aturan-aturannya, syariatnya. Siapa yang menjaga, memperhatikan, ya, mentaati syariat Allah, maka Allah akan memperhatikan kita. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, kalau Allah menjaga kita berarti melindungi kita, memberikan pencerahan pada kita, dan seterusnya. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Kalau kita dengan tulus, penuh kesadaran, bahkan penuh penghayatan, mengamalkan syariat Allah dengan baik, maka kita bisa merasakan Allah itu ada di sekitar kita. Bukan hanya di sekitar kita, di hadapan kita, kata Nabi ini, di hadapanmu. Jadi dekat itu bisa di belakang, bisa di samping, bisa di depan. Nah, semua arah ini paling dekat ya depan. Karena langsung mata kita bisa menyaksikan, itu ungkapan kedekatan. Jadi kalau kita ini rajin, patuh, disiplin di dalam mengamalkan perintah-perintahnya, maka kita akan merasakan kehadirannya. Ingatlah di waktu lapang, niscaya Dia akan ingat kepadamu di waktu sempit. Nah, ini peringatan ya. Tidak jarang orang ketika diberikan kelonggaran, diberikan kelebihan-kelebihan, lalu malah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena digunakan untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang. Nah, Nabi mengingatkan, justru ingatlah kepada Allah di waktu yang tadi itu, di waktu Anda dalam posisi puncak, di waktu Anda dalam posisi serba ada, serba berkecukupan. Jika itu kamu lakukan, niscaya suatu saat jika kamu dalam posisi kesempitan, kebangkrutan, Allah tetap akan ingat kepadamu. Ini maksudnya. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Nah, ini. Para jamaah kita diingatkan lagi, kalau minta apapun sebenarnya minta kepada Allah. Sampai hal kecil itu mintalah kepada Allah. Walaupun nanti dalam prakteknya ketika Allah memberi kita itu melalui berbagai sarana. Nah, mungkin yang kita inginkan contohnya adalah kita ingin punya usaha, misalnya, ya Allah, aku ingin punya usaha ya Allah. Aku ini ingin punya pekerjaan ya Allah. Silakan minta kepada Allah. Bisa jadi cara Allah menjawab adalah menghadirkan seseorang kepada kita, lalu mengajak, ayo ikut aku. Nah, bisa jadi seperti itu. Atau kita diarahkan oleh Allah membaca surat kabar, ada lowongan kerja, misalnya seperti itu.
berbagai macam cara Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk ya memenuhi apa yang kita inginkan. Yang penting kalau kita minta tolong jangan kepada selainnya. Ya, kapan itu juga heboh ya sesajen. Sesajen itu kan mengapa kita tidak mau, karena itu dianggap meminta bukan kepada Allah, kepada yang bau rekso, engkang bau rekso tempat itu, yang menjaga, yang melindungi tempat itu. Nah, itu bisa berupa pohon besar, bisa sungai besar, bisa apalagi gunung atau apa. Nah, orang-orang dulu itu dalam keyakinan animisme, dinamisme, meyakini kekuatan itu. Jadi sesajen itu adalah keyakinan animisme, dinamisme. Animisme artinya percaya adanya roh-roh yang punya kekuatan. Dinamisme percaya pada benda-benda. Sungai punya kekuatan, pohon itu dinamisme. Nah ini walaupun sampai sekarang kita menjadi muslim, kadang-kadang keyakinan itu masih melekat. Nah, maka kapan itu ketika ada kasus seseorang dengan gagahnya menendang ya, menendang, membuang sesajen ya, secara akidah benar, hanya tidak etis gitu saja. Nah, jadi secara keyakinan dia terjaga keyakinannya bagus, tapi secara etis, secara etika yang kurang-kurang pas. Ya, paling tidak kan menyinggung apa keyakinan orang lain. Seandainya itu kita tampilkan di hadapan santri kita sendiri, nggak ada masalah, sadu-saduin. Tapi karena ini kemudian apa menyebar kepada pihak-pihak yang punya keyakinan itu, nah itu dianggap menyinggung. Nabi pun tidak membolehkan kita menyinggung keyakinan orang lain, tidak boleh. Jadi kita harus apa ya objektif menilai itu. Kita setuju bahwa kita tidak meyakini sesajen itu, tetapi tidak setuju caranya ya terkesan melecehkan apa ya keyakinan orang. Kita punya dasar lakum dinukum wali din atau waliyadin. Nah, kembali pada hadis ini, apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau mohon pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Meminta kepada Allah, minta tolong kepada Allah, ya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal-hal kecil pun silahkan minta kepada Allah langsung. Misalnya nggak bisa tidur, mintalah, ya Allah, kumohon kepadamu, aku susah tidur, berikan aku bisa tidur. Nah, silakan. Mungkin tiba-tiba kita disuruh bangkit, minum air putih, baca bismillah. Nah, siapa tahu macam-macam cara Allah memberikan pertolongan kepada kita. Telah kering pena dengan apa yang telah terjadi, yaitu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala semuanya. Nah, ini yang menarik. Seandainya seluruh makhluk hendak memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu yang Allah tidak menetapkan, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu. Jadi seandainya seluruh warga Indonesia ini merekayasa, sampean tak angkat jadi pemimpin lo ya, jadi presiden lo sampean kok. Ya, walaupun suaranya kelihatan banyak gitu ya, pendukungnya banyak gitu kan, kelihatannya. Tapi karena Allah belum menetapkan, tidak bisa. Kita merasakan kemarin di mana-mana berita, luar biasa, di mana-mana banyak. Abdul Somad juga ikut mengatakan begitu kan. Masya Allah, di mana-mana luar biasa. Nah, rupanya Allah belum menetapkan. Nah, silahkan mencari penyebabnya. Kenapa kok Allah belum menetapkan, itu terlalu berat ke sana mikirnya. Nah, kita yang sederhana saja. Jadi kalau Allah belum menetapkan, apapun yang dilakukan oleh seluruh makhluk, jangankan hanya manusia, seluruh makhluk tidak bisa, karena Allah belum mengizinkan. Kebalikannya, nggak usah takut. Seandainya seluruh makhluk, atau kita perkecil, seluruh negeri ini menyudutkan kita, menyudutkan seseorang, menghalangi seseorang untuk menjadi pemimpin,
Kalau Allah sudah menetapkan, ya tetap aja jadi. Hakim bagus sekali waktu itu ungkapannya itu. Hakim bagus sekali ungkapannya. Sebelum hasil pemilu diumumkan, sebelum coblosan sudah mengatakan kita ini hanya ikhtiar saja. Allah sudah membuat keputusan sebelum yang kita lakukan, sebelum yang kita inginkan ini. Sehingga tidak perlu terlalu tidak perlu terlalu serius barangkali. Karena Allah sudah, ya yang penting kita itu usaha. Udah itu. Ya, jadi kalau Allah sudah menetapkan apapun rekayasa jibat mereka itu tidak akan berhasil. Jadi para jamaah berarti selama ini memang yang kita lakukan masih belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Oke. Masih ada lagi, ini panjang hadisnya aja. Ketahuilah bahwa dalam kesabaran yang engkau benci, di sana terdapat banyak kebaikan. Nah, ini mulai para jamaah bahasan kita. Pada suatu saat ketika kita tuh nggak suka pada sesuatu atau bahkan benci pada sesuatu, maka di balik itu banyak kebaikan. Di sana terdapat banyak kebaikan. Misalnya contoh yang paling sederhana, suatu saat kita diuji oleh Allah sakit sampai masuk rumah sakit sampai berhari-hari. Semua orang kan tidak suka sakit. Semua orang tidak suka sakit. Normal, makanya orang itu kan begitu sakit berusaha untuk cari obat agar bisa sembuh. Karena nggak suka sakit. Nah, ketika sakit itu sebenarnya banyak kebaikan pada orang yang sakit itu. Apa kebaikannya? Ya, yang bersangkutan kalau mau merenungkan akan mengetahui sendiri. Allah yang membuat begitu. Nabi yang menyampaikan beritanya. Mungkin boleh kita ambil contoh para jamaah. Ya, secara spiritual kita diberitahu Nabi, ketika orang itu sakit, kok sabar, kok nerima dengan ujian Allah itu, maka pelan-pelan dosanya dihapus. Semakin lama sakitnya, semakin banyak dosa yang dihapus. Begitu. Itu kan termasuk kebaikan. Ada juga orang menerima kebaikan, begitu dia sakit, dia disadarkan betapa pentingnya mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang seperti itu. Ada juga yang ketika sakit disadarkan betapa pentingnya memperhatikan orang-orang di sekitarnya, pada keluarganya. Mungkin selama ini kurang perhatian, cuek-cuek saja. Begitu sakit baru sadar betapa pentingnya memperhatikan keluarga. Banyak sekali. Ini kata Nabi, ketahuilah bahwa dalam kesabaran yang engkau benci, di sana terdapat banyak kebaikan. Nah, bahwasanya pertolongan itu akan datang setelah kesabaran. Ini tadi yang kita kutip itu hanya ini tahu. Bahwasanya pertolongan itu akan datang setelah kesabaran, dan kelapangan itu datang setelah kesempitan, serta kemudahan itu datang setelah kesulitan. Artinya dalam hidup ini Allah menyiapkan dua itu. Ada kesulitan, ada kemudahan. Ada kesulitan, ada kemudahan. Ada kelonggaran, ada kesempitan. Udah itu. Hanya kadang-kadang kita ini yang ketika tidak sabar lalu mendapatkan ujian sakit atau kesempitan, seakan-akan seumur hidup itu isinya sakit atau sempit saja. Hadis riwayat Ahmad, ya. Hadis tersebut merupakan prinsip agung dalam muraqabah. Muraqabah itu artinya merasa diawasi oleh Allah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi jagalah Allah, maka engkau akan merasakan Allah ada di hadapanmu. Ini muraqabah. Jadi kita di mana saja merasa didampingi oleh Allah.
Ini bagus kan? Kita jadi tenang kan? Bayangkan kalau kita punya bodyguard, ya, bodyguard yang hebat, kita tenang, tidak usah takut. Pernah nonton videonya Muhammad Ali ya? Muhammad Ali ketika sampai masa puncak kejayaannya, setiap tinju mesti menang kan? Ditanya, siapa orang yang menjadi bodyguardmu? Hanya satu. Bodyguard saya hanya satu. Orang itu tidak pernah tidur. Ya, orang ini tidak pernah tidur. Ngomongnya angel ya. Sementara pakai bahasa itu dulu. Jadi bodyguard ini tidak pernah tidur, tidak pernah istirahat, terus selalu ada di damping saya. Terakhir mengatakan Allah. Muhammad Ali itu bayangkan begitu tingginya apa muraqabahnya itu. Itu dialog yang sudah menyebar di seluruh dunia, video itu. Kadang-kadang dapat kiriman lagi gitu. Nah, itu muraqabah. Kemudian juga dalam hadis ini ada prinsip tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana itu? Nah, tadi ada kalimat ya, walaupun ada banyak orang bahkan seluruh makhluk merekayasa untuk merugikan kita, untuk menghancurkan kita, jika Allah belum berkehendak tetap tidak ada pengaruhnya. Maka pasrahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ala Allah. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwa semua makhluk di hadapan Allah adalah lemah dan tak berdaya sehingga butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara cara untuk mendapatkan pertolongan Allah itu adalah bersikap sabar itu. Wasta'inu bisabri wassalah. Sabar didulukan, bukan salat ya. Kagak wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu bisabri wassalah. Berarti apa? Lebih penting sabar itu. Orang kalau nggak sabar suruh salat, gerusa-gerusu kan. Ya toh? Nggak khusyuk. Nah, kalau dia sabar, tenang, salat juga bisa tenang, khusyuk. Nah, sekarang mari kita ingat kembali tentang pengertian sabar. Sabar itu artinya tabah hati, atau yang lebih pas habsun nafsi, menahan diri atau mengendalikan diri. Jadi sabar itu intinya adalah menahan diri, mengendalikan diri. Nah, misalnya marah, maka marahnya ditahan, itu namanya sabar. Ketika dia marah-marah, dikendalikan marahnya, itu namanya sabar. Ini kata Ibnu Rajab. Nah, secara terminologis, sabar berarti menahan diri atau mengendalikan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai, semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah, itulah sabar. Jadi ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang tidak menyenangkan, sehingga kita tuh marah betul, kemudian kita mengendalikan hati kita, jangan marah, jangan terus-terusan marah. Nah, kemampuan mengendalikan itu namanya sabar. Nah, tetapi ada tambahan. Untuk apa kau mengendalikan? Demi mendapatkan ridho Allah. Itu yang diinginkan. Kalau sekedar untuk menahan diri karena dia nggak punya kekuatan, ya. Karena banyak itu. Dia ingin marah, tapi nggak berani marah karena kalah dia. Itu nggak sabar. Tapi kalau dia mau marah terus dia kendalikan dan dia ingat bahwa itu demi mendapatkan ridha Allah, itu baru sabar namanya. Nah, kemudian ada 3 macam sabar. Ini sudah sering disampaikan, kita ingat kembali ini.
Pertama, sabar di dalam mentaati Allah. Para jamaah mentaati Allah itu tidak gampang, perlu perjuangan. Ya, sholat 5 waktu saja, kalau kita tidak sabar, tidak sanggup. Berarti kalau kita sudah terlatih, berarti sudah terlatih sabar, yang tadinya berat menjadi ringan. Sekarang bayangkan ketika kita diajak sholat subuh, ya, awal-awalnya dulu berat sekali kan. Enak-enaknya orang pada tidur, kemudian diajak ke masjid untuk sholat, wah itu perlu perjuangan, ya kan. Umumnya orang, dan masih kebanyakan orang, kalau kita ngitung di Sidoarjo ini saja, kemungkinan ya, ini belum ada survei, kemungkinan banyak yang tidak jamaah subuh daripada yang jamaah subuh. Sekarang hitung saja orang Sidoarjo jumlahnya kira-kira ada 3 juta. Yang jamaah subuh berapa? Mungkin tidak sampai. Dari mana kita tahu? Masjid kebanyakan kosong. Beda kalau Jumatan umumnya masjid penuh, bahkan nggak nampung, umumnya penuh. Berarti kalau Jumat tingkat kesadarannya lumayan daripada jamaah subuh. Nah, ini contoh bahwa itu perlu kesabaran. Kita pun mungkin masih ingat awal-awal dulu ketika diajak ke masjid berat. Enak turu kok di masjid. Ya. Nah, memanjakan diri untuk tetap tidur itu namanya nggak sabar. Tetapi begitu dia mengatakan, wah ini sudah waktunya subuh, nah, sehingga rasa nyaman untuk terus tidur tadi itu ditahan. Rasa nyamannya tadi ditahan, dikendalikan. Kemudian dialihkan untuk demi memenuhi panggilan Allah untuk sholat subuh. Itu namanya sabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sholat tahajud para jamaah. Ya, coba ingat waktu awal-awal kita dulu mau tahajud, beratnya bukan main. Ya. Makanya sekarang tetap kita usahakan setiap mau tidur kita siapkan jam beker atau alarm untuk kita bangun jam berapa. Waktu sudah bunyi bel, kadang-kadang kita sudah bunyi, bel sudah bunyi, alarm sudah bunyi, tapi berat ngangkat badan kita ini. Nah, dihadapkan pada 2 hal itu. Kita memanjakan tubuh kita untuk tetap tidur, atau demi mengharap ridha Allah kita bangun. Kenikmatan sifatnya semu untuk badan tadi itu kita alihkan untuk kenikmatan rohani. Itu sabar. Sabar dalam mentaati perintah Allah. Tahajud kan perintah Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallah. Perintah Allah itu. Jadi para jamaah, kesabaran ini perlu kita bangun yang kokoh ya, dengan pantauan iman kita. Kalau iman kita sudah bagus, maka sabar akan mudah dilakukan. Intinya di iman. Yang kedua, sabar menghindari maksiat. Para jamaah, maksiat itu enak. Jadi semua kemaksiatan itu umumnya enak, tapi sifatnya semu dan sementara. Ketika orang minum keras, mesti senang orang itu kan. Ada rasa bangga, katanya bisa menghilangkan yang tadi susah-susah itu, menghilangkan segala problem katanya begitu. Tapi sifatnya semu dan sementara. Habis itu tambah sedih lagi. Demikian juga berzina, mungkin nikmat, tetapi akibatnya luar biasa, menyedihkan, merusak tatanan keluarga, menyedihkan, dan seterusnya sana sininya. Perbuatan dosa yang lain atau maksiat yang lain umumnya pertama diiming-imingi. Kata ramai-ramai itu, kenapa yang enak-enak itu kok dilarang? Karena itu perangkap setan, katanya begitu. Lumayan juga ramai-ramai ya. Ramai-ramai, dalilnya ramai-ramai.
Oh, tapi Roma sudah lama ngajinya itu untuk bisa menulis itu kan. Jangan dikira itu nemu itu. Panjang itu renungannya itu. Jadi para jamaah, ketika kita ya atau siapapun ya dihadapkan pada kemaksiatan, pertama kan tertarik kan gitu, ingin juga gitu kan. Itu normal itu. Aku juga ingin minum, aku juga ingin ini dan itu kan gitu. Kemaksiatan itu. Tetapi ketika kita ada iman, begitu. Ketika iman sudah kita bangun dengan bagus pada diri kita. Sekarang kita sering berzikir, sering tafakur, itu membaguskan iman kita, mengokohkan iman kita. Maka ketika kita dihadapkan pada kemaksiatan tadi itu, iman mengingatkan, tidak boleh itu. Itu bisa membahayakan, bisa merugikan banyak pihak. Gitu. Nah, kemudian kita menahan diri untuk tidak maksiat, itu namanya sabar. Menahan diri, mengendalikan diri, itu namanya sabar. Dan tentu saja kita menahan tadi semata-mata karena Allah. Dan yang ketiga para jamaah, sabar dalam menghadapi musibah dan aneka ragam kehidupan yang tidak menyenangkan. Ini yang sering kita rasakan di sini. Yang menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, ini bisa menyangkut usaha kita gagal. Oh, pasti tidak senang kita, pasti kita sedih, kita benci dengan itu, tidak mau. Atau juga yang nggak bisa kita hindari adalah ketika tiba-tiba di antara keluarga kita ada yang meninggal dunia. Wah, itu juga sedih itu, ya kan? Nah, bagaimana sabar menghadapi semuanya itu? Tidak berlarut-larut dalam kesedihan, tidak berlarut-larut dalam penderitaan. Bagaimana caranya? Mengendalikan. Sebagai contoh para jamaah, ketika di antara kita tiba-tiba ditinggal mati oleh keluarga. Keluarga itu bisa orang tua, bisa pasangan, bisa saudara, bahkan bisa anak yang kita cintai. Begitu meninggal pasti sedih. Dan orang normal pasti menangis. Normal ya. Kalau nggak menangis nggak normal dia. Nabi sendiri orang yang paling hebat di dunia sepanjang masa menangis ketika anaknya meninggal. Ketika diberitakan bahwa Ibrahim sang putra itu meninggal, Nabi mengeluarkan air mata. Sehingga sahabat bertanya, "Ya Rasul, panjenengan kok nangis?" Jadi beberapa sahabat berpendapat menangis itu tidak boleh. Karena ada hadis lain bahwa menangisi orang mati itu sama dengan meratapi, dan itu neraka tempatnya. Ada hadis lain. Menangis itu an-niyahah, meratapi, dan itu neraka. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasul, panjenengan kok menangis?" Ini bagian dari kasih sayang kepada sesama. Artinya kalau menangis seperti itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah menangis yang meratapi, nggak terima. Nah itu loh, sih nggak terima itu loh, yang nggak boleh, yang neraka itu. Seperti apa nggak terima itu? Muncul kalimat ketika kita takziah untuk ngedem-dem, untuk mendinginkan. Nah, saya ingat arti dahlan itu ya. Gara-gara pakai bahasa daerah dimasalahkan. Ya, tidak bisa seorang penceramah yang sudah akrab dengan masyarakatnya itu tidak bisa lepas dari bahasa daerahnya, pasti. Waktu saya pertama kali di Kalimantan itu para jamaah, saya juga marah itu. Karena instruktur itu kebanyakan bahasa Banjar. Loh, saya tidak mengerti banyak. Tapi menurut saya ada benarnya artinya itu. Tapi kalau kemudian memojokkan itu nggak boleh. Nah, kemudian saya mengambil sikap kalau begitu, jika kita tahu bahwa masanya itu heterogen, kita ingin menggunakan pakai bahasa daerah silakan, tapi harus ada terjemahannya ditambah. Tapi seperti tadi ya, ngedem-dem mendinginkan hatinya. Nah, itu kan langsung paham yang lain itu. Saya menggunakan cara itu.
Jadi tetap daerah nggak bisa, karena kadang-kadang ada ungkapan yang nggak pas pakai bahasa Indonesia, itu harus pakai bahasa Jawa. Kayak tadi ngedem-dem itu rasanya enak gitu, nih mendinginkan beda, kesannya beda. Nah, ada para jamaah kasus ketika ada suaminya meninggal, ya, kemudian beberapa sahabat datang mengingatkan, sabar nggih Bu, sabar. Enggak, aku enggak ikhlas. Bayangkan. Itu namanya meratapi, itu neraka itu. Tapi alhamdulillah orang ini masih hidup sampai sekarang sehingga masih sempat bertaubat. Rajin ke masjid orang ini. Tetangga saya itu. Nah, ini baik ya. Insyaallah husnul khotimah. Ya. Spontan tadi itu dia nggak sabar. Itu contoh meratapi, nangis kemudian tidak terima. Bahkan kadang-kadang ada protes, ya Allah, kok tega sekali engkau mengambil anakku. Nah, itu meratapi. Ini yang tidak boleh. Menangis seperti yang tidak boleh. Kalau menangis hanya meneteskan air mata atau sesengguhan, nggak tangkap. Itu kadang-kadang spontan itu, nggak bisa menahan. Itu normal, enggak apa-apa itu, nol, enggak ada masalah, nol, enggak ada masalah, enggak ada masalah. Itu menunjukkan kasih sayang dia dengan ini. Ya, tapi jangan berlarut-larut. Nah, kesabaran itu akan ditunjukkan dengan cara tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Kemudian dia akhirnya tangisnya juga tidak, nangis terus kan juga tidak. Nah, seperti itu. Sabar dalam menghadapi musibah. Ini kata Ibnu Daqiqil Aid dalam kitabnya Syarah Al-Arba'in. Nah, para jamaah, setelah kita mengetahui bagaimana apa itu sabar, nah, kemudian ada ulama yang kemudian mencoba membuat peringkat. Orang sabar itu ada 3 tingkatan. Nah, kita masuk tingkatan mana? Atau jangan-jangan tidak masuk sama sekali di antara 3 tingkatan itu. Tingkatan pertama adalah orang sabar itu tidak mengeluh. Usahanya gagal, mengeluh enggak? Mengeluh. Waduh, ya apa iki? Wis tak rencanakan demikian rupa, udah mengajak pihak-pihak yang sangat ahli, kok masih gagal. Mengeluh itu kan. Tapi para jamaah, mengeluh ini masih diizinkan kalau tidak bernada menyalahkan Allah di situ. Nah, misalnya tadi, ya apa, saya ini sudah bekerja keras kok tetap miskin saja. Padahal saya sudah ahli tahajud, udah ahli duha, udah baca Quran sekian, kok masih seperti ini? Nah, itu namanya mengeluh, ada protes. Tidak boleh. Itu nggak sabar. Sama-sama mengeluhnya. Nah, yang seperti apa boleh itu? Yang boleh itu apabila dia menyadarkan dirinya bahwa mungkin ini kesalahan dirinya, kurang cermat. Nah, kemudian minta tolong kepada Allah untuk dicarikan solusi. Tidak menyalahkan Allah, tapi tetap meyakini Allah itu baik, Allah itu maha kuasa, sehingga minta tolong kepada Allah. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, seperti itu. Contoh Nabi Ayub alaihissalam, langsung contoh tokoh. Nabi Ayub alaihissalam ini para jamaah pada mulanya hidup sebagai sebuah keluarga yang sangat baik, sangat berkecukupan, sangat bahagia. Nah, tiba-tiba Allah menguji, harta kekayaannya itu musnah. Saya lupa mengapa musnahnya, bagaimana ceritanya, pokoknya musnah, habis sehingga jatuh miskin. Bisa dibayangkan ya, asal itu kaya raya serba ada, tiba-tiba tidak punya apa-apa. Betapa sedihnya.
Tidak cukup itu ujiannya. Keluarganya, anak-anaknya satu demi satu meninggal dunia. Habis. Akhirnya tinggal beliau sama istrinya saja. Tidak cukup itu ujiannya, tambah lagi untuk Nabi Ayubnya ini. Diberikan musibah berupa penyakit kusta. Penyakit kusta yang membuat seluruh tubuhnya itu gak karo-karoan, selain tidak bagus, bau atau menjijikkan. Sehingga orang-orang yang tadinya senang dengan beliau menjauh satu demi satu, sehingga tidak ada yang mau mendekat sama dia. Tinggal istrinya saja. Coba bayangkan. Dan waktunya beliau mendapatkan musibah atau ujian sakit kusta ini tidak hitungan hari. Bukan hanya berbulan-bulan, tetapi bertahun-tahun. Menurut catatan sejarah itu 18 tahun. Bayangkan, ujian sakit, ya semuanya hilang. Keluarganya habis, tinggal istrinya tadi, anaknya mati semua, hartanya habis. Fisiknya yang tadinya tampan, gagah, menawan, itu asalnya menjadi rusak karena penyakit kusta. Itu 18 tahun. Akhirnya Nabi Ayub mengeluh. Oh gitu ceritanya. Katanya ini. Apa keluhannya itu? Nah, di dalam surat Al-Anbiya ayat berapa itu disebutkan, wa ayyuba idznata rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ingatlah kalian, ini firman Allah, peristiwa Nabi Ayub ketika Nabi Ayub tanda petik mengeluh, tetapi langsung mengadu kepada Allah. Idznata rabbah. Mengeluhnya itu mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku sekarang sakit dan ini sangat berat ini. Sedangkan engkau adalah Arhamur Rahimin. Wa anta Arhamur Rahimin. Engkau adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentu engkau ya Allah akan menolong saya ya Allah. Itu keluhannya. Nah, rupanya Allah menyambut keluhan itu. Jadi sama sekali tidak ada ungkapan menyalahkan Allah, tidak ada sama sekali. Justru merendahkan dirinya, menganggap dirinya sangat lemah, tak berdaya, sehingga butuh pertolongan Allah. Itu bagusnya itu. Keluhannya di situ dinilai bagus. Sehingga di ayat lain dikatakan sabiro. Ayub termasuk yang sabar. Jadi keluhan yang dimaksud di sini yang tidak mengeluh adalah tidak mengeluh yang bernada protes dengan keadaan itu. Nabi Ayub menerima keadaan itu, tapi ketika sudah sangat lama baru minta tolong kepada Allah. Ketika masih sakit 1, 2, 3 tahun nggak mengeluh blas. Bahkan ketika ini ada ceritanya, ketika diminta, saya sampai minta tolong pada Allah, malu saya. Aku sakit baru berapa lama, sedangkan sebelumnya hidup bahagia bertahun-tahun. Begitu, malu katanya. Nah, setelah 18 tahun baru tadi idznata rabbahu, dia memanggil atau mengadu kepada Allah, kemudian minta tolong untuk disembuhkan. Di ayat lain disebutkan, kemudian Nabi Ayub ini diperintahkan oleh Allah, kalau begitu sekarang entakkan kakimu, jejekna nang tanah. Nah, ingat peristiwa Nabi Ismail ya. Nabi Ismail ketika Hajar merah ke sana kemari dari Safa ke Marwa mencari makanan, mencari roti, ya. Akhirnya Nabi Ismail mengentakkan kakinya, ya, kemudian keluarlah air Zam-Zam. Nabi Ayub juga seperti itu kasusnya. Hanya bukan air Zam-Zam, air bersih, air yang penuh bergizi. Akhirnya begitu air memancar, Nabi Ayub mandi. Nah, rupanya mandi itu menjadi obat bagi tubuhnya yang kena kusta tadi itu, akhirnya pelan-pelan bersih dan sembuh total. Bahkan digambarkan dalam cerita itu tingkat kesehatannya, kebugarannya, ketampanannya melebihi dari sebelum sakit.
Kalau sebelum sakit nilainya kira-kira 80 begitu, ini menjadi 90, hampir 100 lah gitu. Kira-kira gitu. Gambaran betapa semakin bagusnya itu. Nah, setelah itu tidak lama dia bekerja, begitu gampangnya pelan-pelan terus berdatangan rezeki itu dan berlimpah 2 kali lipat dari harta yang banyak sebelumnya itu. Akhirnya juga punya anak, jumlahnya juga banyak, lebih banyak daripada yang mati tadi. Kalau yang mati misalnya berapa begitu, ini 2 kali lipat menjadi lebih banyak lagi. Inilah yang dikatakan oleh Nabi tadi, wa'lam anna nasra masabri. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu datang setelah kesabaran. Jadi tidak mengeluh itu maksudnya adalah tidak mengeluh yang sifatnya protes. Orang mengeluh biasanya kan protes. Ya apa kok sama ini? Protes kan. Kok kenapa kita dibikin begini? Protes. Nah di sini mengeluh tetapi langsung kepada Allah. Ya Allah, aku sakit, rasanya nggak tahan ya Allah. Saya minta tolong kepadamu ya Allah. Beda ini. Sama sekali nggak merendahkan Allah. Tetap menganggap Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Sehingga dia semakin menghambakan dirinya, merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah ridho. Wah, ini lebih tinggi lagi statusnya. Kalau tadi nggak mengeluh, ini ridho. Bayangkan ya, ketika dia mengalami kegagalan, kok ridho itu ya apa carane? Wangel kan? Tiba-tiba ada pengumuman, kita sangat bersemangat ingin masuk pekerjaan di sebuah perusahaan yang kita impikan selama ini. Tidak apa pengumuman, Anda dinyatakan tidak lolos. Gimana perasaannya? Ridho enggak itu? Umumnya tidak. Ya kan? Waduh, gimana ini? Jangan-jangan ada yang terus kita suudzon itu luar biasa biasanya itu. Jangan-jangan ada yang kong kali kong ini sehingga saya bisa terpelanting. Walaupun atau tidak, muncullah macam-macam itu. Ada protes tuh, di sana itu namanya jelas-jelas tidak ridho itu. Yes, mengeluh, masih mengeluh, tidak ridho. Lalu bagaimana ridho? Begitu dia panas hatinya kan, maka imannya membimbing. Lah inilah iman tadi, imannya membimbing. Tidak usah panas. Semua itu sudah ada yang ngatur. Qadar Allah sudah menakdirkan. Jika sekarang belum diterima, mungkin pada kesempatan lain akan diterima. Atau memang tempatmu tidak di sini. Ridho. Akhirnya kan sanggup, ya ridho. Ini. Tapi angel. Misalnya tadi saya ke keluarga yang meninggal, tiba-tiba meninggal. Bisa enggak itu? Ridho. Angel lagi. Kasus yang saya ceritakan tadi itu sampai mengatakan aku enggak ikhlas, enggak ridho kan artinya. Lalu bagaimana? Ya ketika diingatkan sabar nggih, enggak apa-apa nangislah. Nangis terus enggak apa hari itu. Kemudian pelan-pelan dikondisikan bahwa inna lillah, kita semuanya milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita semua akan kembali. Nah, filsafat kepemilikan ini kalau kita hayati baik-baik, misalnya HP tiba-tiba ada orang datang ke sini, saya titip nggih HP-nya dengan Joko, saya mau keluar sebentar. Kan bukan milik kita HP itu. Lalu orangnya datang, saya boleh nggak ngambil HP-nya? Kita boleh nggak? Harus boleh, monggo. Niki gadene jenengan, ini milik Anda. Nah, sanggup nggak kita punya keyakinan ridho seperti itu? Ya Allah, anakku memang anakku, tapi bukan milikku, ini milikmu. Inna lillah wa inna, sehingga kita bisa ridho. Tapi angel perlu membangun kondisi iman yang kokoh dulu, baru akan mempengaruhi sikap kita di dalam menghadapi segala peristiwa termasuk musibah. Nah, yang paling berat yang ketiga ini para jamaah, bukan hanya ridho tapi menyukai. Gimana itu? Ini kata Syekh
Ya, Ali Muhammad Ali At-Tahawani. Jadi tingkatan tertinggi sabar adalah mencintai, menyukai apapun yang telah ditetapkan oleh Allah. Begitu dinyatakan Anda tidak lulus, pasti tidak suka pertama. Tapi ketika iman kita mempengaruhi, membangun, memotivasi kita, akhirnya kita tersenyum. Oh iya, mungkin ini bukan tempat saya. Allah pasti punya rencana yang lebih baik. Wow, senang kan? Begitu kita diberitahu oleh hati kita yang paling dalam, Allah pasti punya rencana lebih baik. Kita akan menyukai itu. Termasuk anak yang meninggal. Angel ya. Anak yang kita cinta, yang selama ini kita harapkan kedatangannya, baru setahun 2 tahun meninggal. Betapa sedihnya itu. Tapi ketika iman sanggup mewarnai kehidupan kita, akan segera menjawab, oh iya, ini pasti sudah direncanakan oleh Allah, dan apapun yang diputuskan Allah itu pasti yang terbaik, sehingga bisa tersenyum dalam tangisnya tadi itu. Menangis karena normal manusia biasa, tersenyum karena imannya. Itu sebabnya maka orang ini akan sanggup mengucap alhamdulillah ketika anaknya mati. Ada hadis qudsi, pernah saya ceritakan dulu ketika bahas hamdalah itu. Allah bertanya pada malaikat, malaikat, apa benar kamu baru saja mencabut nyawa si anak itu? Benar ya Rabb. Kemudian Allah bertanya lagi, lalu bagaimana sikap orang tuanya? Bagaimana sikap bapaknya ketika tahu anaknya mati? Ya Rabb, hambamu ini malah mengucap alhamdulillah, baru membaca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, baiklah kalau begitu, ibnu li abdi baitan fil jannah wasamuhu baitul hamdi. Kalau begitu untuk orang ini yang sangat hebat ini, bangunkan gedung untuk rumah di surga dan diberi nama rumah itu dengan Baitul Hamdi, rumah hamdalah atau rumah pujian, karena kesanggupannya dia mengucap alhamdulillah ketika mendapatkan musibah tadi. Nah, di hadis lain kita diajari Nabi, kalau kita mendapatkan berita yang secara umumnya tidak menyenangkan, bacalah alhamdulillah ala kulli hal, ditambah ala kulli hal. Itu ada hadisnya. Jadi kita diajari Nabi, jadi termasuk tadi itu ada orang meninggal, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi harus hati-hati dulu, hati-hati dulu. Kita ngomong bikin ini di mana tempatnya, mengucap ini di mana tempatnya. Kalau orang-orang belum paham, jangan nanti kita dianggap dalam bahasa Jawa nyokurno. Ya kan? Padahal ini kalimat indah. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi masih ada caranya. Tetap mengucap alhamdulillah dalam keadaan apapun. Nah, ini termasuk mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala sampai disiapkan gedung rumah di surga. Lah, apa sebabnya itu? Sebabnya orang ini dianggap punya keyakinan yang luar biasa. Apa keyakinan itu? Bahwa apapun yang dikehendaki Allah itu pasti yang terbaik, sehingga pantas diucapin alhamdulillah. Apapun yang diputuskan Allah itu pasti yang terbaik, walaupun mungkin pandangan kita sementara itu tidak baik, tapi menurut Allah itu baik. Diceritakan para jamaah, pada masa Nabi itu ada seorang sahabat yang ketika anak pertama lahir mati, sabar. Anak kedua lahir mati lagi, yang ketiga lahir mati lagi, tetap sabar. Karena yakin bahwa ini pasti kehendak Allah ini.
Nah ternyata yang keempat dan seterusnya 10 lagi anak berikutnya semuanya hafal Al-Quran 30 juz. Anugerah ya, luar biasa. Itu Allah menguji dulu sampai di mana kesabarannya. Setelah itu baru dikasih anugerah itu diceritakan di beberapa kisah. Jadi para jamaah, untuk yang 3 ini memang berat, tetapi kalau kita pelan-pelan membangun ya, iman dalam diri kita, mungkin zahirnya kita bisa menangis ya. Ketika ada orang meninggal nangis itu spontanitas itu nggak masalah, tapi hati kita tetap tanda petik tersenyum dan mengucap alhamdulillah ya. Nah kalau kita sudah ngomong dengan teman di sini nggak ada masalah, alhamdulillah. Tapi kalau pada orang yang belum ngaji jangan dulu ya. Yang terakhir para jamaah, yang terakhir aja. Ini ada kisah yang menggambarkan tadi itu. Kisah ini terjadi pada orang pedesaan atau orang yang hidup di sekitar hutan. Orang ini mendapatkan hewan yang membantu kehidupannya. Ada 3 ekor hewan. Ya. 3 ekor hewan itu yang pertama adalah seekor ayam jantan, yang kedua keledai, yang ketiga anjing. Nah 3 ekor ini membantu kehidupannya. Ayam jantan berkokok sebelum subuh, membantu keluarga ini bisa bangun sebelum subuh. Senang dia. Nah, dulu belum ada alarm, jadi alarmnya pakai ayam jantan ini, membantu sekali. Kemudian yang kedua keledai, membantu apa? Mengangkut barang-barang yang dia punya, dibawa ke tempat lain, ke satu tempat ke tempat lain. Dan anjing itu membantu mengamankan lingkungan rumahnya dari segala macam bahaya. Gantinya satpam. Jadi 3 ekor hewan ini sangat membantu kehidupannya. Nah, suatu ketika para jamaah Allah menguji sesuatu yang tidak menyenangkan. Tiba-tiba datanglah seekor serigala. Malam-malam datang seekor serigala mengincar ayam jantan itu, langsung diterkam, dimakan. Matilah ayam jantan ini. Paginya dilihat udah tidak ada, sedihlah orang ini. Tetapi orang ini punya iman. Sedih pertama tadi langsung iman menginjeksi, memotivasi dia. Tidak usah sedih-sedih. Ini pasti sudah merupakan rencana Allah dan pasti baik. Pasti ada hikmahnya. Itu bahasa kita itu. Akhirnya dia mengatakan dalam hatinya, ya Allah, aku sebenarnya sedih kehilangan ayam jantan ini. Tapi aku yakin engkau pasti punya rencana lain yang baik. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan. Nah, kira-kira begitu ungkapannya. Hari berikutnya para jamaah, dia tetap sabar. Hari berikutnya datang lagi serigala itu, kemudian mengincar keledai dan berhasil dicaplok, dimakan habis. Nah, pagi harinya dilihat, sedihlah, hilang keledainya. Di alam pikirannya, waduh, habis ini siapa yang bantu untuk mengangkut barang-barang saya ini? Nah, spontan, wajar. Maka datanglah iman dia sendiri, mengingatkan, menyadarkan, ini semua pasti sudah menjadi rencana Allah. Maka dia dalam batin mengatakan, ya Allah, sebenarnya aku merasa sangat kehilangan dengan matinya atau lenyapnya keledai ini. Tapi aku yakin engkau pasti punya rencana yang lebih baik. Mudah-mudahan nanti baik keadaannya. Sabar. Nah yang ketiga, tiba-tiba pada hari berikutnya, tidak diketahui apa sebabnya, anjingnya mati. Anjingnya mati. Akhirnya mati semua kan? Ayamnya mati, keledainya mati, lalu anjingnya juga mati. Sedih, tetapi tetap
diinjeksi oleh imannya tadi, sehingga hatinya sanggup mengatakan, ya Allah, memang aku merasa kehilangan ayam jantan, kehilangan keledai, kehilangan anjing, tapi aku yakin Engkau pasti punya rencana yang lebih baik. Kumohon padamu ya Allah, semoga hasilnya nanti memang menjadi lebih baik. Bagaimana cerita berikutnya? Ternyata para jamaah, kira-kira sepekan 2 pekan berikutnya, tiba-tiba di suatu malam atau siang itu sejumlah pasukan keamanan menggeruduk, semacam polisi atau mungkin Satpol PP menggeruduk kampung itu, seluruhnya warga ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Kecuali keluarga ini tidak ditangkap. Penasaran dia, kenapa semua orang ditangkap, kami kok tidak ditangkap? Setelah dilacak ternyata karena semua itu punya hewan piaraan yang sering berkeliaran mengganggu lingkungan. Nah, keluarga ini kan tidak punya hewan sehingga tidak ada masalah, tetap aman. Itu cerita yang sangat populer di dunia Arab untuk menggambarkan bahwa sesuatu yang tadinya kita anggap merugikan, ya kan, tidak menyenangkan, menyedihkan, ternyata di balik itu Allah punya rencana lebih baik. Apa? Menyelamatkan keluarga ini dari penjara seperti tetangga kanan kiri. Wallahu a'lam bishawab. Itulah para jamaah yang dapat disajikan pada kesempatan ini. Nah, kalimat akhir perlu saya bacakan. Dengan sabar, masalah yang kita hadapi jadi terasa lebih ringan. Dengan sabar, masalah yang kita hadapi bisa diselesaikan dengan lebih efektif. Dengan sabar, masalah yang kita hadapi dapat diselesaikan tanpa menyisakan rasa sakit hati. Dengan sabar, kita akan senantiasa menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan tentram tanpa merasa resah gelisah. Dengan sabar pula kita akan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan, insya Allah. Demikian para jamaah yang dapat disajikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan, memberikan motivasi kepada kita, dan mari kita belajar untuk bisa sabar. Tapi ingat, kuncinya iman. Iman kepada Allah, bahwa Allah itu maha baik, sehingga ketika ada keputusan apapun itu pasti baik, hanya kita yang tidak tahu. Mungkin masih ingat ada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216, asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wa asa antuhibbu antakro syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang menurut kamu itu jelek, ternyata itu baik bagi kamu, dan sebaliknya yang kamu anggap baik ternyata tidak baik bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah a'lam, maha mengetahui, sedangkan kamu tidak tahu. Nah, di sini iman sebenarnya. Jadi orang tadi sanggup sabar itu intinya karena iman kepada Allah, bahwa Allah itu maha kuasa atas segala-galanya, Allah itu maha baik, sehingga apapun yang diputuskan pasti yang terbaik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah sabar ini yang sering kita lihat di masyarakat itu ada ungkapan gini, saya sudah sabar, tetapi sabar itu pasti ada batasnya, gitu kan? Nah, pertanyaan saya, apakah memang ada batasnya sabar? Tapi kalau kita lihat kisah Ayub tadi itu, lihat kisah dan cerita Ayub tadi itu kan, kalau nggak salah waktu dia sudah mengalami cukup lama sama istrinya diminta untuk gampangannya berdoa, tapi kan dia bilang antara saya yang sakit dengan saya lama sehat, dia waktunya masih belum waktunya berdoa gitu. Iya. Nah, ini kan berarti ada kayak sabarnya sampai berapa lama yang tadi katanya 18 tahun. Nah, ini kita ini kira-kira ada nggak sampai mana kita harus gampangannya penuh gitu?
Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau dikatakan apakah ada batasnya, sejauh yang saya pahami tidak ada itu, tidak ada batasnya. Itu sebabnya maka ujian yang diberikan Allah kepada hambanya itu macam-macam ya. Ada yang sebentar, ada yang agak lama, ada yang sangat lama. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan apakah ada batasnya, mungkin jawabannya andaikan ada batasnya adalah pada batas-batas dia punya kemampuan untuk menahan itu. Sehingga dalam hitungan waktu tidak bisa, dalam hitungan lama tidak bisa. Tapi kira-kira batasnya adalah sebatas kemampuan yang kamu miliki. Sehingga ini relevan dengan ayat Al-Quran, ittaqullah mastata'tum, atau ayat lain la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, seperti itu mungkin boleh dikatakan pembatasnya apa? Pembatasnya adalah kemampuan maksimal yang dia punya. Lah kadang-kadang kita baru diuji sebentar saja rasanya seperti sudah bagaimana. Nabi Ayub tadi itu kan ketika masih beberapa tahun masih merasa malu karena dia masih sangat sanggup itu kan. Tapi setelah 18 tahun, nah pada batas kira-kira beliau sudah seperti apa kemampuannya, maka akhirnya mengadu kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Monggo. Pakai mic mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya jelaskan tadi pada hadis di atas tadi ada beberapa respon Allah terhadap kondisi kita, terhadap permasalahan kita. Di antaranya tadi dijelaskan kemudahan itu akan ada sholat kesulitan gitu, terus dan lain-lain tadi. Terus apa korelasinya dengan surat Al-Insyirah ayat 4 dan 5 bahwa tapi nama Yusra terus diulangi 2 kali nama Yusra, maka sudah serta kesulitan itu ada kemudahan. Dalam hal ini ada kalimat beserta. Jadi kalau kita rasakan yang hadis tadi setelah ya saja. Sementara yang ini adalah beserta. Karena kalau ada setelah itu kan ada juga gitu ya saja. Sementara kalau ini beserta ya dibalik ada langsung ada kemudahan gitu. Mohon dijelaskan antara hadis di atas dengan surat Al-Insyirah. Demikian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebenarnya sama ya. Kalimatnya sama, hanya menerjemahkannya yang berbeda. Jadi yang hadis itu wa'lam annan nasra ma'a asabri, pakai ma'a juga. Nah, kata-kata ma'a itu ada yang menerjemahkan setelah kesabaran. Tapi arti yang asli adalah bersama kesabaran. Nah, pahamkah ketika memberikan tafsiran terhadap alam nasrah itu fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra, itu maksudnya bisa dua-duanya. Jadi bisa jadi pertolongan itu diberikan setelah sabar ditunjukkan. Nah, suatu saat pertolongan itu datang bersamaan ketika dia sabar itu. Hanya waktunya kan berapa lama itu yang tidak bisa. Nah, contoh pahamkah sendiri. Jadi Allah memberikan pertolongan pada saat sabar bersamaan persis. Apa itu? Nah, pahamkah pernah kena fitnah, kemudian dijebloskan dalam penjara oleh rezim masa itu selama 2 tahun 4 bulan. Bayangkan. Nah, pahamkah sabar? Ya kan? Pada awalnya nggak sabar juga pahamkah itu. Cerita dia awal-awalnya itu ingin cari silat, ingin bunuh diri, pahamkah itu. Cerita sendiri. Tapi kemudian imannya tadi mengingatkan, apa sampeyan ngono iku? Kenapa begitu itu? Imannya mengingatkan. Lalu dia nggak jadi. Karena dia membayangkan kalau aku bunuh diri berarti memang aku bersalah. Nah, gitu kan. Akhirnya tidak.
kan begitu. Nah, kira-kira setelah beberapa lama di penjara itu, kemudian dia mendapatkan kemudahan-kemudahan. Apa itu? Menulis tafsir Al-Azhar. Itu dalam perhitungan Pak Hamka, kalau di luar penjara kemungkinan sangat kecil untuk berhasil menyelesaikan tafsir Al-Azhar itu. Itu namanya pada saat kesulitan itu, bersamaan waktu itu ada kemudahan menulis. Memang tidak kasus untuk langsung keluar, tapi ada kemudahan lain, kan gitu ceritanya. Sengaja Allah itu menjebloskan, ini bahasa saya, Allah menjebloskan Hamka ke penjara agar bisa nulis. Kira-kira begitu, yang kita tidak tahu rencana Allah ternyata lebih baik itu. Dan selain itu para jamaah, Hamka ini sempat mengkhatamkan Quran dalam waktu 2 tahun 4 bulan itu sekitar 50 kali. Bayangkan, saya nggak sanggup itu, sampai sekarang belum sanggup. Saya kalau 2 bulan 4 itu paling 30 kali saya khatam. Paham kah? 50 kali. Sudah bisa menulis tafsir, membaca Quran, disempatkan. Maka wajar kalau belum mendapatkan karomah. Saya ceritakan lagi, dulu pernah saya ceritakan di sini supaya kita semakin segar ya dalam iman itu. Bahwa Pak Hamka itu dimuliakan oleh Allah dan dilindungi oleh Allah. Walaupun tidak 100% dilindungi, Nabi juga begitu. Pernah dilemparkan sampai darah kan, berarti kan tidak dilindungi oleh Allah kan Nabi itu. Sengaja supaya Nabi merasakan bagaimana orang sakit itu. Iya. Dan Nabi muncul kalimat apa? Allah mati qawmi fa'inam la ya'lamun. Ya Allah, berikan bimbingan mereka. Mereka tidak tahu sehingga memperlakukan saya sekasar itu. Oh, hebatnya Nabi itu. Nah, tapi kan kemudian di dalam kesempatan lain Nabi mendapatkan karomah-karomah atau bahkan mukjizat istilahnya yang luar biasa. Dikejar-kejar orang tidak kena-kena kayak gitu. Lah Hamka juga begitu rupanya para jamaah. Suatu saat ada perintah dari tim siapa ya, Allah alam ya, dirahasiakan untuk menyiksa Hamka, untuk menyakiti Hamka di penjara itu. Datanglah 2 bodyguard yang mungkin bukan bodyguard ya, apa itu? Yang tukang nyiksa itu apa namanya? Nah, semacam algojo gitu ya. Begitu masuk ke dalam ruangan penjara itu, kaget itu siapa? 2 orang ini yang algojo ini. Mestinya kan harus memukul, menyakiti, malah mundur dia, ketakutan. Akhirnya nggak jadi pulang dia dari penjara itu. Pak Hamka tenang saja, nggak tahu apa-apa Pak Hamka itu. Juga melihat kok aneh dia, kenapa kok balik? Nah rupanya 2 orang cerita kepada yang lain bahwa pada saat dia masuk ke ruang Hamka itu, ruang penjara itu, melihat ada sosok yang besar sekali, mungkin malaikat Jibril atau siapa itu di belakang Hamka yang siap untuk menjadi bodyguardnya Hamka. Jadi andaikan orang tadi memukul akan dibalik dipukul sehingga ketakutan dia mundur. Itu namanya karomah ya. Itu tentu saja setelah melakukan berbagai amal soleh yang istiqomah tadi itu. Baca Al-Quran, mentafsir dan dekatnya kepada Allah, itulah cara Allah melindungi. Tapi tetap saja para jamaah, jangan kemudian kita menganggap bahwa selama hidup kita akan dibikin enak. Enggak. Nabi itu sora uripe. Lama sekali belum menderita itu, betul kan? Lahir dalam keadaan yatim, kan? 6 tahun piatu. Bayangkan, ketika diangkat jadi Rasul, banyak orang mencela dia, menyakiti dia, bahkan mengancam nyawanya. Bayangkan itu, nggak ada apa-apanya yang kita rasakan. Padahal Nabi itu, jangan dikira kalau orang itu kemudian dapat mukjizat, dapat penjagaan, kemudian terus dilepas begitu saja. Sesekali diberitahu bagaimana rasanya sakit itu. Jadi saya, itu Nabi. Sehingga Nabi bisa memberikan contoh pada umatnya bagaimana cara bersabar menghadapi suatu musibah, suatu cobaan dan sebagainya. Lengkaplah kehidupan Nabi itu. Nah, jadi kalau kita nanti misalnya sudah minta tolong ya Allah, tolong ini, itu harus siap-siap juga menghadapi yang lain yang mungkin ada musibah lain lagi. Nah, kita masih sabar apa tidak? Nah, kalau iman kita bisa mendominasi kehidupan kita, insya Allah kita akan tenang,
dan andaikan ada kesedihan itu tidak berlarut-larut. Itulah kelebihan yang akan dimiliki oleh orang yang sabar. Hidupnya menjadi tenang, tentram, dan berakhir bahagia. Mungkin begitu Pak yang bisa saya sampaikan. Baik, sudah jam 7:04. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua sehingga kita bisa hidup dengan baik, bisa mematuhi ajaran-ajarannya, dan semoga kita tetap sehat lahir batin dalam situasi seperti ini sehingga kita masih bisa beramal soleh dengan mudah. Dan doa kita yang paling akhir, semoga kita tetap bisa istiqomah dalam beramal soleh hingga akhir hayat kita, sehingga kita semua nanti husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.